Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Diapuspita, program studi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 4, kelas A reguler semester 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai organel pada tumbuhan beserta fungsinya. Sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel tumbuhan terdiri dari bermacam-macam organel sel. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma ini berfungsi dalam mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel. Yang kedua, menyelenggarakan pertahanan mekanisme dan untuk memberi bentuk pada sel. Membran ini juga berfungsi sebagai penyelenggara komunikasi antar sel dan juga sebagai organel yang dapat mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke dalam sel. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Fungsinya yaitu yang pertama, pengatur pembelahan sel, yang kedua, pengendalian seluruh kegiatan sel, yang ketiga, pembawa informasi genetik. Nukleolus merupakan bagian dari nukleus yang padat dan tidak teratur. Nukleolus berfungsi dalam mensintesis RNA protein dan juga dalam pembentukan ribosom. Selanjutnya, dinding sel. Pada tumbuhan, dinding sel berfungsi yang pertama melindungi protoplas, yang kedua sebagai penguat tanaman, dan yang ketiga mencegah terjadinya dehidrasi. Selanjutnya, badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah yang pertama mengangkut zat kimia keluar ke dalam dan keluar sel setelah lemak dan protein disintesis oleh retikulum endoplasma. Yang kedua, badan Golgi mengubah dan mempersiapkannya untuk keluar dari sel. Fungsi utama dari Golgi kompleks adalah sebagai alat sekresi. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP. Ukurannya bermacam-macam, menyerupai batang atau bulat. Umumnya berdiameter 0,5–1 mikrometer dan panjangnya 1–2 mikrometer. Retikulum endoplasma. RE terdiri dari dua tipe, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi dari RE kasar, yang pertama, sintesis protein yang disekresi. Yang kedua, sintesis glikogen atau polisakarida. Yang ketiga, glikolisasi protein tertentu yang sudah disintesa, yaitu penambahan oligosakarida terhadap protein dan sintesis lemak. Fungsi dari RE halus. Yang pertama, sintesis protein yang tidak disekresi. Yang kedua, sintesis steroid atau pada kelenjar buntu. Yang ketiga, metabolisme dan transport lemak dan zat yang larut dalam lemak. Yang keempat, metabolisme glikogen, detoksitasi obat, bekerja selama dengan RE kasar mensintesa antibodi atau pada sel plasma. Selanjutnya, kloroplas. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dalam bentuk cakram dengan diameter 5–8 mikrometer dan tebal 2–4 mikrometer. Kloroplas mengandung pigmen yang paling utama diantaranya ada klorofil. Klorofil menangkap energi matahari dan digunakan untuk fotosintesis zat makanan. Selanjutnya, vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sisa-sisa metabolisme seperti alkaloid dan tanin, juga untuk memasukkan air ke sel sehingga tegangan turgor sel tetap terjaga, serta untuk menjaga tekanan osmotik. Yang terakhir, sitoplasma. Sitoplasma ini sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma ini juga sangat berperan dalam membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel, kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Sitoplasma ini merupakan substansi dasar yang sangat berperan dalam kelangsungan kerja organel yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.